webinar yang saya hormati, baik yang dari intern dari Universitas Wiralodra maupun dari luar Universitas Wiralodra. Karena topik saya tentang kebijakan belajar kampus merdeka di Universitas Wiralodra, tentu mungkin berbeda dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tempat atau di perguruan tinggi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar ini. Walaupun berbeda, saya yakin bahwa tidak 100% berbeda karena rujukannya itu sama, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin di sana-sini ada sedikit perbedaan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pada pasal 18 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 disebutkan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan atau sarjana terapan dapat dilaksanakan satu, mengikuti seluruh program pembelajaran dalam program pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Jangan karena hiruk pikuk MBKM, ini yang nomor satu ini kita lupakan. Tetap kurikulum yang sekarang sedang berlaku pada masa yang akan datang pun itu tetap berlaku begitu. Jadi tetap ada kurikulum yang ditujukan, yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang hanya akan menempuh studi atau belajar pada program studi itu saja, tidak kemana-mana begitu kan. Hanya kebetulan kalau di Universitas Wiralodra kurikulum yang sekarang sedang berlaku itu sudah waktunya untuk dievaluasi, sudah waktunya untuk dikembangkan lebih jauh. Oleh karena itu pada tahun 2020 Universitas Wiralodra itu meninjau kurikulum yang ada pada prodi, sekaligus juga membuat program kurikulum yang menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran di program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Yang kedua inilah yang mendasari MBKM itu. Sehingga memang kita lihat untuk yang kedua itu, nah seperti ini, proses pendidikan sarjana dan sarjana terapan berdasarkan pasal 18 itu, yaitu di dalam program studi dan di dalam dan di luar program studi. Jadi untuk di luar program, di dalam dan di luar program studi ini ada di luar program studi, yaitu 1 semester atau setara dengan 20 SKS begitu, merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda begitu, itu 1-2-nya, kemudian 3-nya pembelajaran di luar perguruan tinggi. Itu merupakan dasar hukum kita begitu, mengembangkan kurikulum yang menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sedangkan kalau ini kebijakan bentuknya itu kalau kita buat dalam bentuk ini, jadi salah satu alternatif tentu saja, yaitu 5 semester belajar di program studi, 3 semester belajar di luar program studi. Yang 3 semester ini 1 semester belajar di luar program studi dalam kampus, 2 semester belajar di luar kampus. Kebijakan yang ditetapkan oleh Unwir yaitu
untuk saat ini kami tidak membuat opsi mahasiswa belajar di program studi yang sama atau berbeda di luar perguruan tinggi. Jadi opsi itu belum menjadi pilihan di Universitas Wiralodra karena pertimbangan satu dan lain hal. Nah, kalau kita lihat kembali kepada aturan begitu ya dalam Permendikbud tentang SNPT begitu, bentuk pembelajaran itu sesungguhnya tidak hanya 8. Yang 8 bentuk pembelajaran itu merupakan bentuk pembelajaran yang menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bentuk-bentuk pembelajaran lain selama seperti yang selama ini kita laksanakan, ada kuliah, responsi dan tugas, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, itu memang sudah biasa kita lakukan. Hanya untuk penerapan MBKM ini ada bentuk pembelajaran lain begitu ya, yang kita kenal dengan 8 bentuk pembelajaran ini, yaitu ada pertukaran mahasiswa, magang atau praktik lapangan, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa. Nah, di Universitas Wiralodra, ke-8 bentuk kegiatan pembelajaran ini kami serahkan kepada masing-masing prodi. Jadi universitas untuk tentang bentuk kegiatan pembelajaran ini tidak menentukan, tidak menetapkan bahwa bentuk kegiatan pembelajaran ini hanya terbatas pada ini saja. Semua ke-8-nya itu kami tawarkan kepada prodi-prodi yang ada di lingkungan Universitas Wiralodra. Prodi lah nanti yang akan menentukan bentuk kegiatan pembelajaran mana yang akan dilaksanakan dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran ini. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan prodi itu begitu. Dan tentu juga dikaitkan dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan, karena bagaimanapun itu tidak boleh ditinggalkan begitu kan, karena produk apa yang akan kita hasilkan dari program studi kita itu, yaitu ada pada CPL itu. Jadi bentuk pembelajaran apapun yang dipilih harus selaras, seirama dengan CPL yang harus yang CPL yang harus kita capai begitu kan. Nah, kemudian tentang pengalaman belajar di luar kampus begitu. Ini pengalaman belajar di luar prodi yang 3 semester itu, Universitas Wiralodra menetapkan pengalaman belajar mahasiswa 1 semester di luar prodi di dalam kampus, sedangkan pengalaman belajar mahasiswa 2 semester di luar kampus. Tadi sudah saya katakan bahwa Unwir belum menyediakan pilihan yang belajar di prodi yang sama atau prodi yang berbeda di luar Unwir begitu. Jadi kami untuk barangkali tahap pertama ini pengalaman belajar di luar prodi 3 semester itu seperti ini wujudnya. Kemudian mengenai penerapannya, tadi 5 semester mahasiswa itu belajar di prodi, 3 semester di luar prodi. Itu di Unwir menetapkan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu mahasiswa belajar di program studi. Kemudian pada semester 5 mahasiswa belajar di luar prodi dalam perguruan tinggi. Semester 6 dan 7 mahasiswa belajar di luar kampus
begitu. Semester 8 mahasiswa kembali lagi ke program studi untuk menyusun skripsi, tugas akhir, dan mungkin ada 1-2 mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Nah, ini pola yang ditetapkan di UNWIR yang akan dilaksanakan dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, tentang jumlah SKS secara keseluruhan, walaupun di dalam Permendikbud itu disebutkan, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu disebutkan minimal 144, kami menambahkan jumlah SKS itu menjadi 148. Dari 148 itu, ini untuk semester 6 dan semester 7 pembelajaran di luar kampus, itu bentuknya di semester 6 itu berupa KKN tematik, dan di semester 7 itu berupa magang, atau kalau untuk pendidikan itu PPL, program pengalaman lapangan. Nah, universitas menetapkan jumlah SKS-nya itu masing-masing 15 SKS. Tetapi 15 SKS itu bukan hanya untuk mata kuliah KKN, mata kuliah PPL, misalnya kalau dalam pendidikan, tetapi juga ada mata-mata kuliah lain yang menyertai mata kuliah itu. Nah, kalau di dalam buku pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada yang disebut dengan bentuk bebas dan bentuk terstruktur, begitu. Nah, kami menetapkan untuk perkuliahan pada semester 6, semester 7 itu menggunakan bentuk terstruktur. Jadi selain ada kegiatan tadi KKN, di situ juga ada mata-mata kuliah yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa bersamaan dengan pelaksanaan KKN itu. Demikian pula pada semester 7 ketika mahasiswa melaksanakan magang atau PPL, pada mata kuliah itu juga, atau pada kegiatan bentuk pembelajaran itu juga ada mata-mata kuliah lain, begitu. Nah, tentang struktur kurikulum saya kira ini tadi sudah saya sampaikan, begitu, tentang pengalaman belajar mahasiswa, begitu. Nah, tentang pengalaman belajar mahasiswa 1 semester di luar prodi di dalam kampus ini, program studi yang ada di UNWIR itu berkewajiban untuk menyusun kurikulum yang diperuntukkan bagi mahasiswanya. Oleh karena itu, pada semester 5 ketika mahasiswa itu menempuh atau ketika mahasiswa itu belajar pada prodi lain di luar atau di dalam kampus, maka prodi itu harus menetapkan mata kuliah apa yang harus diambil oleh mahasiswa pada prodi lain di dalam kampus itu. Nah, untuk menetapkan itu, prodi tentu saja harus tetap memperhatikan CPL. Nah, selain memperhatikan CPL, pada CPL itu hendaknya juga memasukkan, begitu ya, memasukkan perkembangan pada era industri 4.0 itu, begitu kan. Nah, seperti kita ketahui, era industri itu terdiri dari ada literasi baru itu terdiri dari literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS. Nah, ketika prodi menetapkan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswanya di luar prodi, hendaknya
prodi menetapkan mata-mata kuliah tadi dengan mengacu kepada era industri 4.0. Misalnya untuk pendidikan bahasa Inggris begitu, karena pada era digital ini mahasiswa harus mampu melaksanakan pembelajaran daring, membuat materi pembelajaran daring, maka tentu saja mahasiswa begitu mendapatkan teori-teori itu dari prodi yang memang menekuni atau teori atau prodi yang memang mengajarkan tentang itu. Misalnya kita syukur alhamdulillah di universitas ada prodi teknik komputer, maka pada semester 5 itu prodi bahasa Inggris begitu menyusun kurikulum atau menetapkan beberapa mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa pada prodi teknik komputer. Tentu saja prodi pendidikan bahasa Inggris harus menjalin kerjasama dengan prodi teknik komputer. Demikian pula misalnya tentang literasi manusia begitu. Nah, bisa dilihat pada prodi-prodi ilmu pemerintahan di FISIP, begitu manajemen di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Hukum, di Fakultas Agama Islam, begitu kan? Itu bisa saja di situ, begitu kita memilih mata kuliah yang ada kaitannya tuh dengan literasi manusia, pemahaman lebih utuh tentang manusia. Itu begitu bisa seperti itu yang bisa dilakukan begitu. Demikian pula program studi pendidikan bahasa Inggris memenuhi permintaan prodi-prodi lain sesuai dengan CPL-nya. Mata kuliah apa yang bisa diberikan oleh prodi pendidikan bahasa Inggris. Misalnya kalau melihat tadi misalnya keterampilan abad 21 yang antara lain salah satunya itu keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka tentu saja prodi-prodi di luar pendidikan bahasa Inggris itu mungkin memasukkan begitu ya, memasukkan kompetensi tambahan untuk mahasiswanya yang berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Maka prodi pendidikan bahasa Inggris menyiapkan mata-mata kuliah itu yang akan diambil oleh mahasiswa dari program studi lain atau program studi di luar program studi pendidikan bahasa Inggris begitu. Nah, saya kira seperti itu kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Universitas Wiralodra dalam rangka menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya kira sebagai paparan awal saya cukupkan, barangkali nanti bisa kita kembangkan dalam berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Sudah ya. Karena Pak Warek tadi menceritakan abad ke-21, 21 begitu. Jadi saya memakai apa namanya? Maaf. Jadi saya memakai apa? Layar background yang menggunakan ICT ya, dan Technology in Education. Jadi kita akan berbicara mengenai kurikulum PBI dalam kerangka MBKM. Kita akan berbicara mengenai pertama, karena OBI tidak bisa dipisahkan, karena MBKM tidak bisa dipisahkan dari OBI, jadi saya akan perkenalkan dulu OBI. Mengapa OBI penting nanti kita akan bicarakan. Kemudian kita berbicara mengenai OBI sedikit, terus constructive alignment, barulah kita berbicara mengenai bagaimana menyusun kurikulum PBI ini dalam framework
MBKM. Yang pertama, akarnya kita harus mengubah cara pandang kita. Kalau zaman dahulu kurikulum itu dianggap sebagai a race course atau sebuah lintas balapan, artinya sesuatu yang harus selesaikan oleh siswa sehingga mahasiswa dan mahasiswa sehingga selesai menjadi sarjana. Pada saat ini kurikulum justru diterjemahkan sebagai racing the course. Jadi kalau dulu a race course, dia dokumen, dia adalah sesuatu daftar pelajaran yang harus diselesaikan. Kalau sekarang justru racing the course, artinya menyelesaikan pelajaran itu sendiri. Artinya berpihak pada proses. Nah, kita tadi saya katakan akan berbicara mengenai OBE dulu. OBE itu apa? Yaitu outcome based education. Mengapa OBE? Mengapa OBE? Saya betulkan dulu ya. Mengapa OBE? Mengapa OBE? Ada 5 alasan paling tidak yang saya bisa kemukakan mengapa kita harus menganut kurikulum OBE. Yang pertama, yang di bawah, ya, yang di bawah sebelah kanan, seperti yang tadi disiratkan oleh Pak Warek. Jadi Industry Revolution 4.0 dan formulasi Society 5.0 itu lebih menghendaki pengembangan pembelajaran yang menggunakan OBE. Yang kedua, IQA practices, International Quality Assessment Practices, itu hampir seluruhnya memakai OBE. Yang ketiga, pemerintah menggiring kita untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip OBE. Nah, sampai-sampai pemerintah membuka, sekarang ini sedang membuka hibah, membuka hibah untuk orang-orang atau prodi-prodi yang akan melakukan akreditasi internasional. Syaratnya kurikulumnya harus OBE dan agensinya juga harus melakukan quality assessment berdasarkan OBE. Nah, kemudian saya kira UNWIR juga sudah mulai memikirkan, bahkan mungkin sudah mulai melangkah untuk menerapkan OBE secara lengkap. Dan yang terakhir dan paling puncak ini yang di atas, yaitu parlabnya ya, yang sangat tinggi. Apa itu parlab? Bahasa Indramayunya paradise level. Jadi tingkatan para dosen yang menerapkan OBE di dalam surga kelak itu sangat tinggi. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Jadi apa itu OBE? Pada dasarnya OBE itu adalah sebuah prinsip pengembangan kurikulum yang secara jelas memfokuskan segala sesuatu yang ada pada sistem pendidikan untuk secara esensial yang merupakan aspek esensial bagi semua mahasiswa untuk sukses. Jadi bagi semua mahasiswa untuk sukses. Ingat ya, untuk sukses. Jadi kita bisa lihat yang merahnya saja. Clearly, essential, all successfully.
Dengan kata lain, di dalam OBI tidak sah ada mahasiswa yang tidak sukses. Nah, nanti kita lihat. Karena itulah, lawan OBI itu adalah IBE, ya, input based. Yang sekarang kita lakukan adalah input based. Input based itu rata-rata berdasarkan waktu. Maksudnya apa? Satu SKS 50 menit, 2 SKS 100. Satu minggu itu 5 hari kerja. Kemudian satu bulan 4 kali pertemuan. Satu semester 16 kali pertemuan. Pokoknya semuanya tentang waktu. Ya. Lulus 4 tahun plus waktu. Sedangkan dalam OBI itu harus diubah. Successful learning or performance is the constant and the time required to attain it is flexible. Jadi justru yang penting sukses, sedangkan waktunya fleksibelkan. Kalau kita lihat secara lebih mendalam, perbedaan antara IBE, input dan outcome, gitu ya. Input dan outcome bedanya dari segi misi. Dalam input based itu tugas misinya adalah menyediakan pembelajaran. Sedangkan di dalam outcome menghasilkan learning, menghasilkan belajar. Jadi bukan menyediakan dosen untuk mengajar, tapi membuat mahasiswa menghasilkan learning. Yang kedua, dalam input based itu transfer knowledge dari dosen ke mahasiswa. Sedangkan dalam OBE, tugas dosen adalah mengelicit students discovery. Ya. Dan supaya apa? Supaya terjadi construction of knowledge. Oke, dan seterusnya. Jadi kalau kita baca pada dasarnya, ini adalah tentang bagaimana berpusat kepada guru dan bagaimana berpusat kepada siswa. Kriteria suksesnya, kalau di dalam input, kriteria suksesnya adalah sudahkah kita menyediakan input dan menyampaikannya. Sedangkan di dalam outcome, sudahkah siswa belajar dan sukses. Dalam input, yang penting adalah kualitas siswa masuk, karena itulah ada ada tes masuk. Sedangkan di dalam OBE adalah kualitas siswa yang keluar, justru yang paling penting itu. Dan seterusnya. Nah, curriculum development-nya merupakan expansion dalam input, sedangkan dalam ini merupakan development, ya, merupakan learning technologies development. Nah, nanti kita lihat ke pembelajarannya. Dalam input itu atomistic, parts prior to whole, sedangkan dalam OBE itu holistic, whole prior to parts. Nah, waktu dalam input itu konstan 50 menit, sedangkan di dalam OBE yang menjadi konstanta adalah belajar itu sendiri. Waktunya boleh berbeda-beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dan seterusnya. Kemudian, dari segi teori belajarnya, input itu menganggap bahwa ilmu itu ada di luar kepala siswa. Karena itulah para dosen harus memasukkannya. Sedangkan di dalam OBI, ilmu sudah ada dalam kepala siswa. Tinggal para dosen memberikan pengalaman untuk menggugah ilmu yang ada itu. Dan seterusnya. Ya. Bagi input, productivity itu dihitung per jam, per cost, per student. Sedangkan di dalam OBE, cost of unit itu adalah
learning per students. Apakah siswa belajar atau tidak. Di dalam input, dosen itu adalah lecturers, ya, penceramah. Sedangkan di dalam outcome based, ya, dosen adalah designers of learning. Designers of learning methods and environment. Jadi learningnya ada pada mahasiswa. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, inilah yang disebut dengan OBE pyramid. Di atas piramid ada batu 1. Pada level 2 ada batu 2. Level 3 ada batu 3. 4, 4, 5, 5. Artinya ada satu statement about the paradigm, ada 2 statement about the purposes, ada 3 statement mengenai premises, 4 principles, dan 5 practices. Sekarang adalah paradigmnya. OBE paradigm shapes decision making and patterns of concrete action. Is the viewpoint that what and whether students learn successfully is more important. What and whether students learn successfully is more important than when and how. Dengan kata lain, bahwa apakah siswa belajar dengan sukses itu jauh lebih penting daripada kapan siswa harus belajar atau bagaimana siswa harus mempelajari sesuatu. Nah, OBE ini mempunyai 2 tujuan. Pertama, untuk memastikan bahwa semua mahasiswa, jadi semua mahasiswa are equipped with the knowledge, competence, and qualities needed to be successful after they exit the educational system. Semua mahasiswa. Kemudian, structuring and operating programs so that these outcomes can be achieved and maximized for all students. Nah, ada 3 premises. Yang pertama, semua mahasiswa bisa sukses. Bisa belajar dan bisa sukses. Tapi tidak pada hari yang sama dan cara yang sama. Sukses dalam belajar melahirkan sukses yang lebih banyak lagi. Dan program harus mengkontrol kondisi-kondisi yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan belajar. Nah, sedangkan prinsipnya ada 4 OBE ini. Disingkat dengan CHED. Ya. Pertama, clarity of focus. Yang kedua, expanded opportunity. Yang ketiga, higher expectations. Yang keempat adalah design down. Clarity artinya kejelasan. Harus jelas bagi semua yang terlibat, bagi dosen, bagi mahasiswa, dia itu diharapkan apa saja. Nah, itulah yang diwujudkan dalam bentuk SKL atau dalam bahasa QMS-nya PLO, Program Expected Learning Outcomes. Kemudian expanded opportunities. Siswa harus diberi kesempatan yang lebih luas dari sekedar 100 menit atau 200 menit untuk bisa sukses. Dan yang ketiga adalah high expectation. Jangan merumuskan learning outcomes yang abal-abal. Ya. Misalnya begini, mahasiswa mampu menyebutkan 3 vocabulary tentang ini. Itu abal-abal. Itu terlalu sederhana. Jadi harus mempunyai high expectation. Ya. Ekspektasi yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah design down. Kurikulum tidak dirumuskan berdasarkan mata kuliah yang ada atau berdasarkan keinginan siapa-siapa,
tapi harus dirumuskan berdasarkan learning outcomes yang telah dirumuskan. Turun, nanti kita akan bicarakan. Kemudian, selanjutnya, nah ini kalau dipertautkan, pertautannya saling bertautan antara prinsip-prinsip yang tadi itu seperti ini. Nanti ini PPT-nya saya serahkan pada panitia. Sedangkan praktisnya ada 5. Pertama, tetapkan outcomes. Tetapkan SKL. Yang kedua, design the curriculum. Kemudian deliver instruction. Kemudian document results. Kemudian terakhir adalah determine advancement. So what is outcome? Jadi apa outcome? Bedanya apa sih dengan yang ada sekarang? Supaya lebih mudah kita baca yang merah aja yang di bawah. This means that outcomes are actions and performances. Jadi outcome itu adalah action dan performances that embody and reflect learner competence, yang membangun dan mencerminkan learner competence in using content, information, ideas, and tools successfully. Jadi outcome itu adalah action. Dan di dalam kesempatan lain dinyatakan bahwa outcome itu tangible, bisa dilihat, bisa diindrai. Ya. Karena itu, saudara-saudara, yang sedang kita lakukan sekarang ini disebut dengan psychological paradigms. Artinya, kita mengukur, merumuskan kinds and modalities of mental processing yang non-demonstration dengan non-demonstration verb atau processes. Sedangkan OBE menganut sociological paradigm, yaitu forms and ways of applying mental processing. Forms and ways of applying mental processing. Karena itu menggunakan demonstration verbs and processes. Karena itu, avoid kata-kata ini, attitudes, feelings, aptitudes, objectives, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, sebuah SKL harus dirumuskan, harus memiliki 4, yaitu siswanya, kemudian action verb, ingat ya, action verb, konten atau topik, kemudian konteks. Dan dirumuskan dalam bentuk demonstrable outcome. Jadi kita lihat ini example-nya. Action verb-nya construct. Kontennya adalah a reference list. Konteksnya using an appropriate disciplinary style. Jadi outcomes-nya, rumusannya construct a reference list using an appropriate disciplinary styles. Kemudian ini ada demonstrate effective negotiation skills with healthcare provider. Menjadi justify solution to case studies set in hospitals with an identified healthcare provider. Dan seterusnya. Pada dasarnya seperti itulah. Inilah action verb yang ada dalam revised Bloom's taxonomy. Ini untuk knowledge. Dan ini untuk skills atau psychomotor, dan ini untuk affective. Nah, nanti itulah yang akan digunakan dalam pengembangan RPS maupun dalam pengembangan PLO-nya. Nah, yang kedua, tadi tentang OBE, yang kedua, yang paling penting juga adalah bagaimana kita melakukan constructive alignment. Ya, bahwa teaching and learning activities yang kita kembangkan dan assessment task yang kita kembangkan directly address the intended learning outcomes in a way not typically achieved in traditional lectures, tutorial classes, or examinations. Artinya beda dengan yang selama ini cara-cara kita lakukan. Nah, jadi dengan demikian
secara konstruktif kita bisa melihat keseluruhannya. Pertama, untuk sampai kepada kurikulum, ya. Yang pertama adalah kita mengumpulkan stakeholders requirement, masukan dari stakeholder. Baik itu stakeholder itu adalah pengguna, yaitu para kepala sekolah, para pimpinan kursus, pimpinan perusahaan, maupun atasan kita, fakultas, kemudian rektorat, kementerian, apa yang mereka syaratkan bagi lulusan kita. Kalau bisa, lakukan benchmarking, ya. Lakukan benchmarking untuk apa? Dengan universitas-universitas yang dianggap akan memberikan keunggulan kalau kita menggunakan tolok ukur mereka juga di dalam kita, di dalam kurikulum kita. Barulah dirumuskan visi dan misi, target dan objectives-nya. Dari sana lahirlah graduate profiles, profil lulusan yang mungkin sekarang ini akan agak sedikit berbeda dan lebih luas daripada yang pernah ada. Nah, dari sinilah baru turun SKL atau PLOs, Program Expected Learning Outcomes. Dari PLO lahirlah SPI, Students Performance Indicator, dan topik-topik, ya, atau disebut di dalam bahasa kita bahan ajarnya. Kemudian barulah lahir mata kuliah. Dan dari mata kuliah inilah baru dirumuskan CLO. CLO ini harus mendukung PLO. Nah, baru dari CLO turun CLO Indicators. Dan barulah turun topik-topik setiap pertemuan. Dan disusunlah Teaching Learning Activities dan Learning Assignment. Nah, kira-kira seperti itulah OBE akan membawa kita, dan hari ini akan sulit sekali mencari quality assessors agency yang tidak menerapkan OBE, termasuk BAN PT kita. Jadi BAN PT kenapa berubah? Sangat dahsyat berubahnya instrumennya karena mereka mulai mengadopsi OBE. Nah, saya sekarang akan berbicara mengenai MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kata Pak Nadiem, simpulannya, universitas bebas membuka prodi, bebas menentukan bagaimana QMS, ya, sertifikat akreditasi akan ditentukan, apakah akan dinaikkan ataukah akan sekedar dilanjutkan saja apa yang ada atau akan dijadikan unggul, dan apakah universitas akan bergerak dari BLU ke badan hukum dan seterusnya. Dan pada sisi belajar, mahasiswa harus diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Apa maknanya itu? Bukankah mereka sudah memilih, yang memilih bahasa Inggris kan gitu ya? Nah, sekarang sadari dulu mengapa harus ada MBKM. Saudara-saudara, Pak Nadiem mengatakan bahwa abad ke-21 itu bagaikan abad yang merupakan abad yang penuh badai. Tidak mudah mahasiswa menyeberangi lautan karena penuh dengan badai. Karena itu didiklah mereka seperti ini. Ya, didiklah mereka seperti seorang yang mampu berenang menyeberangi badai. Dan jangan sampai anak kita dididik seperti ini. Ya, dia tak tahan dengan badai dan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak berdaya menghadapi abad ini.
Kenapa? Karena kita mengajarinya seperti ini. Jadi kita ajari mereka berenang di kolam yang tenang, dengan jejeran makanan, ada minuman, dan seterusnya. Karena itulah, MBKM itu bukan soal otak-atik kurikulum. MBKM bukan soal menempel-nempelkan, tapi MBKM didesain untuk menghasilkan lulusan yang lebih hebat daripada yang ada. Jadi itulah MBKM. Jadi MBKM diharapkan bisa membawa siswa kepada puncak pencapaian hidupnya dalam belajar. Dan hasilnya MBKM itu adalah 3 paling tidak. Yang pertama adalah dia harus berdaya mahasiswa itu. Yang kedua juga harus memberdayakan orang lain. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, di UPI sendiri, kurikulum itu seperti ini. Nanti akan diperlihatkan. Jadinya ada 2. Yang pure kurikulum bahasa Inggris, tidak ada tambahan yang lain. Dan ini adalah kemerdekaan bagi anak untuk memilih. Saya mah tidak akan kemana-mana. Saya mau di jurusan PBI saja dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena menurut saya berada di PBI itu jauh lebih cocok daripada saya pergi kemana-mana untuk kepentingan hidup saya. Nah, pure. Maka ada anak-anak mahasiswa nanti yang akan mengambil tetap saja berada di prodi dari semester awal sampai semester akhir. Nah, yang kedua adalah mixed, ya. Yang kedua adalah mixed. Mixed itu bagaimana? Tadi seperti yang diperkemukakan oleh Pak Warek. Jadi mereka ada di prodi dulu 4 semester. Semester 5 mereka berkelana. Jadi tidak ada orang zaman dahulu di dalam negeri dongeng, tidak ada seorang anak raja yang bisa menjadi raja sebelum mereka berkelana. Biasanya mereka berkelana tidak dibekali apa-apa, hanya diberikan panakawan saja, dan mereka di tengah jalan menghadapi berbagai rintangan yang menyebabkan mereka akan menjadi lebih tahan. Bahkan kadang-kadang mereka membawa gadis desa sebagai pacarnya yang untuk kemudian dijadikan permaisuri. Nah, mereka cari ke prodi lain yang ada di dalam Wiralodra. Semester 6, yang tadi belum di ini katanya di Wiralodra, maka mereka pergi ke universitas lain. Kecenderungannya untuk mengambil mata kuliah yang sama, maksudnya prodi yang sama, yaitu bahasa Inggris. UPI sendiri sekarang sudah mulai berjalan. Mahasiswa UNY pergi ke kami dan kami mengajar mereka, dan mahasiswa kami pergi ke mereka. Tapi karena sekarang Allah sedang memudahkan, perginya tidak secara fisik, melainkan secara maya saja. Kemudian kami juga insya Allah akan membangun kerjasama dengan beberapa universitas lainnya. Sehingga terjadilah pertukaran mahasiswa sebagai tadi bagian dari mengokohkan calon raja ini supaya lebih kokoh. Semester 7 mereka boleh memilih sesuai dengan pilihan, diharapkan sesuai dengan pilihan pada semester 5. Baru pada semester 8 mereka kembali lagi untuk menyelesaikan semua programnya dan diberi mahkota pada saat wisuda, ya, menjadi sarjana pendidikan bahasa Inggris. Hanya saja pergi keluar itu tidak boleh keluar dari CPL prodi kita sendiri. Tidak boleh. Jadi mereka pergi keluar itu sebenarnya adalah bagian dari pengokohan CPL kita. Contoh di prodi pendidikan bahasa Inggris di UPI ada CPL nomor 3 bunyinya make use
of the knowledge of the 21st century skills, Industry 4.0, and disruptive era challenges to enhance professional performance quality. Nah, dari CPL ini ada penajaman kompetensi menjadi develop appropriate educational technology for the betterment of EFL teaching. Maka anak yang memilih penguatan ini dia akan sekolah di Tekpen pada semester 5, teknologi pendidikan. Dan kelak dia akan menjadi guru bahasa Inggris yang menggunakan teknologi secara hebat. Atau yang kedua, dia akan menjadi orang yang bekerja pada perusahaan pengembangan konten pendidikan bahasa Inggris online, atau justru dia menjadi pengembang itu secara mandiri. Yang kedua, masih dari CPL yang sama, ditajamkan dengan develop entrepreneurial English teaching units to help develop more opportunities for future works. Maka anak yang seperti ini, ya, pandangan ke depannya ingin membuka kursus yang hebat, maka dia sekolahnya berkelananya di prodi ekonomi atau manajemen. Nah, sedangkan yang lain lagi ada penajaman develop international culinary tours programs in Indonesia. Maka dia masuknya ke pariwisata di FIPS atau di tata boga di EPTK. Nah, dengan demikian kami tidak membebaskan mahasiswa untuk pergi. Jadi mereka bebas terbatas. Kenapa terbatas? Sebab kami tidak mau mereka sembarangan ngambil prodi yang ada. Karena bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa prodi yang dikunjungi itu harus sesuai dengan CPL yang ada dan akan membuat mereka lebih hebat. Tekpen di FIP dengan bendera hijau. Kemudian pariwisata di FIPS. Bahasa asing lainnya di FPBS. ICT di FMIPA, Boga Busana di FPTK, Olahraga Rekreasi di FPOK, Bisnis di FEB, Budaya di FESD, atau campuran, atau lain-lain. Nah, kami juga bertanggung jawab kepada mereka yang datang kepada kami. Jadi mereka yang datang kepada kami dari jurusan dari tata boga, dari mesin, dari kimia, dari apa, mereka datang kepada kami, kami jamin mereka akan better equipped, akan lebih tajam dalam urusan berkomunikasi bahasa Inggris. Sehingga mereka akan menjadi sarjana teknik dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nah, karena itulah kami hanya menawarkan skills untuk mereka. Karena tadi itu tujuannya seperti itu. Jadi mereka tidak usah bersulit-sulit dengan dengan linguistics dan lain sebagainya, tidak usah. Karena mereka kepentingannya adalah memiliki kemampuan communication, collaboration, dan critical thinking dan creativity yang lebih tinggi. Nah, pada semester 6, maksud saya ini salah, harusnya 7. Ya, pada semester 7, maaf. Pada semester 7, baru mereka tadi itu, betul 6. Semester 6 mereka pergi ke UNY atau beberapa yang sudah ada penjajakan, termasuk Malang dan Semarang yang sudah membuat penjajakan dengan kami. Nah, mereka pergi ke sana untuk apa? Untuk mengikuti mata kuliah penajaman bahasa Inggris yang diduga akan memberikan nuansa yang lain daripada yang terjadi di UPI. Dan semester 7, ini yang kita tawarkan bagi mereka yang datang dari luar UPI ke UPI, yaitu Classroom Discourse Analysis, Language in Society, Functional Grammar, dan lain sebagainya. Ini untuk mereka. Dan semester 7, mereka boleh memilih. Yang tadi ngambil
masantren di Tekpen, boleh mereka magang di industri pengembangan konten pembelajaran bahasa Inggris online. Atau yang mereka atau mereka membangun proyek desa, yaitu membuat sarana pembelajaran, mendampingi pengembangan sarana pembelajaran daring di desa, sehingga tidak salah jadinya. Sekarang ini salah karena apa? Karena bahkan para gurunya pun tidak terlalu akrab dengan dengan LMS, Learning Management System, sehingga rada-rada menimbulkan masalah daripada menimbulkan kemajuan. Mengajar dengan teknologi yang lebih tinggi, pertukaran dan lain sebagainya. Jadi nanti ada wirausaha, maksud saya mereka yang mengambil kuliner, mungkin pertukaran pelajar ke luar negeri, sehingga dia bisa menjadi duta bangsa ini untuk menjelaskan bagaimana kuliner, bagaimana ini, dan lain sebagainya. Penelitian yang berbeda dari penelitian skripsinya sendiri, atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Wirausaha, kemudian proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Pertukarannya atau enrollment-nya tidak asal saja, ada prosesnya. Dari mulai mahasiswa daftar, sudah begitu mereka disaring, baru diberi pembekalan. Sudah diberi pembekalan, mereka baru bergabung dengan ini, dan mereka melakukan proyeknya, kemudian dinilai, sudah dinilai, dikonversi, dan sudah dikonversi, dilaporkanlah ke PD Dikti, barulah dia menjadi nilai. Nah, kesimpulannya, Bapak dan Ibu, OBI itu memberikan kepada kita kesempatan untuk menunaikan tanggung jawab kita sampai ke level yang maksimum. Dan boleh jadi yang akan menyebabkan kita masuk ke tingkatan surga yang paling tinggi di akhirat kelak. Terima kasih, Bu Ida. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mangga. Terima kasih Bapak atas paparannya yang sangat membuat kami juga harus bertanya ke dalam diri kami sendiri setelah kami mengumpulkan stakeholder beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah masuk. Ya. Yang pertama dari Ibu Renata Niki Julu. Ada 2 pertanyaan, apakah juga berarti OBI harus berdasarkan high order thinking skill? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk OBI, approach apa saja yang bisa kita gunakan selain project based approach? Itu dari Ibu Renata. Mau dijawab langsung atau? Langsung saja, biar tidak lupa ya Bu Ida. Langsung saja satu-satu ya. Bu Renata, jadi benar bahwa dalam OBI targetnya adalah high order thinking, meskipun tangganya boleh memulai dari low order. Tapi low order ini tidak pernah menjadi tujuan. Dia hanya menjadi alat saja untuk sampai ke high order thinking. Itu yang pertama. Karena itulah prinsip dari OBI ini adalah high expected. Jadi kita mengharapkan siswa ini unggul. Jadi tidak asal saja. Itu yang pertama. Approach-nya bisa apa saja yang menyebabkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk membangun kompetensi dari bahan ajar, dari pengalaman belajar, dari gagasan, dari segala macamnya, sehingga dia menjadi seperti yang kita minta. Nah, seperti yang kita sudah rumuskan di dalam PLO. Itu mah yang tadi Mas, seperti yang kita minta mah bahasanya almarhum Krise ya. Itu audionya
Terima kasih Jadi Bapak. begitu, Bu. Bangga Bapak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wahid Hasim. Bapak, di Eropa dan Amerika sudah menerapkan OBI, Indonesia akan MBKM. Pertanyaannya adalah, pada kurikulum MBKM ada opsi PLP, pembelajaran work prodi. Jika saya susun kurikulum pada 1 semester atau di semester 5 di mana mahasiswa boleh memilih PLP atau di dalam prodi, apakah itu sah? Ya. Mungkin bagaimana mekanismenya nih Pak untuk pengambilan mata kuliah di luar dan di dalam prodi? Ya, jadi begini, ini dengan Pak Warik 1 nanti ya hubungannya. Saya beri contoh Wiralodra ya dulu ya. Nah, jadi semua prodi di Wiralodra harus menyediakan 20 SKS untuk mereka yang datang dari luar prodi, tapi dalam Wiralodra. Dan itu disimpan di dalam sistem di ini ya, di apa namanya TIK-nya. Nah, nanti sudah tersedia dan itu tidak harus dibuat lagi. Ambil saja dari mata kuliah yang ada yang menurut kita akan membangun kompetensi tambahan bagi mereka yang datang itu. Nah, bahasa Inggris UPI mengambil skills, mata kuliah skills dari berbagai ini dijadikan disatukan menjadi sebuah rangkaian yang apabila mereka mempelajari itu, mereka akan menjadi orang dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kita tidak harus mengubah apa-apa dari kurikulum kita dulu. Ya, satu alternatif pertama ya. Jika kurikulum itu sudah berjalan dan belum bisa diubah secara ini, karena itulah sudah saja sediakan. Karena masing-masing prodi menyediakan, jadi kan ada nih orang setiap manusia mahasiswa dari prodi manapun akan kemanapun sudah ada di dalam sistemnya. Jadi nanti ditawarkan pada saat semester 5. Ketika semester 5 itu, maka mahasiswa tidak lagi ngontrak mata kuliah di prodi kita, kecuali yang mengambil pure kurikulum ya. Ada yang pure tadi ya. Jadi yang pure tetap akan ada. Tetapi ada yang pergi juga, maka ada ruang kosong. Ruang kosong itulah yang kita gunakan untuk menerima orang lain. Tetapi tetap memakai kuota. Jangan sampai tanpa kuota. Kalau tanpa kuota, bahasa Inggris ini akan babak belur ya, diserbu oleh mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, begitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi keluar ini prodi. Nah, sedangkan kalau keluar university itu harus memakai MOU. Ya, dirumuskan bersama mata kuliah mana yang nanti akan diambil dan nanti konversinya seperti apa. Nah, seperti itulah. Seperti yang Prof. Didi bilang tadi ya, bebas tapi dibatasi. Jadi tidak bebas lepas mereka memilih ke berbagai... Tidak, kalau bebas lepas begitu itu menjadi counterproductive. University akan kerepotan, kemudian juga mereka pun tidak mendapat apa-apa karena tidak ini. Dan itu nanti pilihannya harus disetujui oleh PA pada saat ini. Pada saat kontrak kredit. Terima kasih Prof. Masih berkenan menerima pertanyaan berikutnya Prof. Ini banyak monggo, silahkan. Yang online maupun offline. Ini dari Ibu Firima Zona Tanjung dari Universitas Borneo Tarakan. Apa yang harus dosen kembangkan secara simultan agar dapat menjadi profesional dan successful designers of learning environment dalam konteks pembelajaran daring yang serba fluktuatif di era revolusi industri plus masa pandemi dan pasca pandemi mendatang agar mahasiswa bertanggung jawab, jujur dan tangguh seperti yang Prof. Didi sampaikan. Ya, pertama harus diyakini bahwa setelah pandemi beres juga online teaching tidak ada. Justru itu akan terus berkembang. Karena apa? Karena manusia hidupnya logis. Mengapa logis? Karena kalau tidak online harus ada kantor. Sedangkan kalau online kan sebuah kantor boleh saja tidak punya gedung. Karena semua karyawannya di rumah. Dengan demikian sekian puluh juta itu tidak usah disediakan untuk sewa gedung kan gitu. Terus yang kedua, bahwa karyawannya tidak harus pergi sehingga tidak harus pakai BBM.
Tidak harus pakai ini, tidak ada tunjangan BBM, tidak ada. Nah, karena itulah manusia akan memilih hidup online. Maksud saya, dulu waktu saya pertama kali mempunyai HP, itu saya membeli kartu perdana itu 750.000. Nah, karena itulah saya menduga ini siapa yang mau pakai HP? Emangnya bisa beli? Karena itu ketika disebut di Thailand mah orang tukang sayur pakai HP, saya tidak bisa bayangkan. Tapi sekarang semua, bahkan satu orang bisa beli sekian nada. Maksudnya apa? Begitu perubahan cepat. Sama dalam pendidikan online, jangan pernah memilih untuk stagnan. Jangan memilih untuk menghindar. Karena apa? Karena nanti pendidikan online ini akan merupakan komoditas biasa. Dan apabila kita tidak siap, maka kita tidak termasuk yang ini. Karena itulah pelajari bagaimana kita bisa menggunakan online technologies ini, tetapi dengan prinsip bahwa anak harus sukses. Dan Indonesia ini begitu hebat. Karena itulah jika teknologi hebat tidak akan sukses, pilih teknologi menengah. Jika tidak akan sukses, pilih teknologi sederhana. Maksudnya apa? Misalnya sinkronus itu kan enak ya, seperti ini kita berjumpa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa itu sinyalnya, pulsanya besar kan gitu. Nah, sedangkan ada orang yang boro-boro beli pulsa, beli beras aja nggak ada kan gitu. Nah, karena itulah perlu pengorganisasian. Kita mengenal teknologi untuk mengajar itu dari mulai yang sederhana sampai yang canggih sesuai dengan kebutuhan konteks kita ya. Jangan paksakan teknologi yang tidak cocok karena ingin gaya dipaksakan di suatu tempat, tidak boleh. Karena itu counterproductive, itu mah salah arah ya. Mangga. Terima kasih Prof. Waduh ini memang banyak hal yang perlu kami ya sebagai dosen yang mengajar mahasiswa juga yang perlu kami lakukan untuk tadi perubahan paradigmanya. Pertanyaan berikutnya Prof, ini banyak sekali yang menanyakan mengenai metode konversi Prof. Jadi misalnya mekanisme konversi nilai untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah di prodi yang lain. Itu selama ini yang sudah dilaksanakan di UPI itu seperti apa Prof? Karena sepertinya ini yang akan kami lakukan itu baru pertama kali. Ya, dan UPI juga baru pertama sekarang ini ya. Ada beberapa pendekatan dan semuanya ini ya. Yang pertama adalah pendekatan seperti Wiralodra yang sedang membangun. Kalau membangun itu langsung saja dibuat demikian rupa sehingga cocok gitu ya. Tapi yang sudah berjalan seperti UPI kan, maka itu harus melakukan konversi. Maka konversinya ada konversi C2C atau course dengan course sudah cocok, di sini discourse, di sana discourse kan gitu ya. Tapi ada juga yang tidak. Nah, dalam hal itu maka kebijakan warek satulah yang harus legowo dan teneng ludeng membuat konversi menurut ijtihad Wiralodra gitu ya. Jadi jangan takut. Pokoknya ini esensinya sama begini sebenarnya. Meski ada yang tidak sama juga, kita coba ini kan kalau yang itu karena anak sudah lakukan, maka kita konversikan. Nah, gitu ya. Jadi ada konversi yang tepat benar, ada konversi mirip, ada yang konversi itu dibuat dengan kebijakan karena anak toh mendapat masukan yang lebih hebat gitu ya. Nah, gitu. Sehingga bisa Tapi bagi Wiralodra karena baru akan mengembangkan, saya kira lebih baik dari sekarang ditetapkan. Terima kasih Prof. Ini sepertinya Pak Wahid Hasim masih penasaran dengan berbagai paparan Prof tadi. Ini ada pertanyaan lanjutan, jika mahasiswa hanya menempuh 20 SKS dalam kurikulum MBKM berupa magang selama 1 semester, apakah diperkenankan? Ya, pada dasarnya boleh, karena itu maksimal ya, yang 60 tuh. Yang 60 SKS itu kan maksimalnya, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ada, begini maksudnya, Wiralodra mau menganut apa? Apakah mau 5-1-2
512. Maksudnya apa 512 tuh? 5 semester di prodi, kemudian 1 semester di universitas tapi di prodi lain, dan 2 di luar. Mau begitu? Atau mau mengambil 611? 611 teh 6 di prodi, 1 di wilayah Rodra di prodi lain, dan 1 lagi di luar. Monggo gitu ya. Jadi mau anut yang mana yang bisa disesuaikan dengan keperluannya. Tapi ingat ya, jangan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain. Lainnya dalam arti begini, karena kitanya malas atau karena apa, atau karena universitas sudah susah, jangan. Tapi pertimbangannya adalah kemanfaatan bagi mahasiswa. Nah, baru kita bersusah-susah untuk menjalin kerjasama dengan industri, kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu, dan lain sebagainya. Begitu. Apakah Bapak, jadi sulit? Tidak. Ini ada... Ya. Saya berikan satu strategi dulu ya, supaya tidak sulit pelaksanaan ini. Hapus kata sulit dalam kamus, ganti dengan banyak pahala. Jadi pekerjaan ini pasti banyak pahala, gitu ya. Oke, mangga, teruskan Bu Ida. Terima kasih Bapak. Ini ada Pak Farid Gunadi nih, Kaprodi Matematika yang sedang menyusun kurikulum juga Pak. Ya. Untuk pengambilan mata kuliah di prodi lain di dalam universitas, apakah kode mata kuliah dan nama mata kuliah di transkrip yang akan diberikan ke mahasiswa itu mengikuti prodi lain atau dikonversi di mata kuliah prodi? Terima kasih Prof. Kalau kami prodi lainnya itu, ya, dan memang kurikulum kita dan ijazah kita akan sangat beragam. Tapi jangan takut, karena begini, saudara-saudara, ya, esok Jaganinggeto, begitu bahasa Indramayunya ya. Esok Jaganinggeto akan ada satu masa di mana prodi itu tidak punya mahasiswa. Prodi tidak punya mahasiswa. Apa artinya? Mahasiswa itu adalah mahasiswa wilayah Rodra. Dia tidak menjadi mahasiswa siapapun. Kenapa? Karena dia hanya ingin mendalami ICT, teknik, dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, dan kemampuan bisnis yang bagus. Jadi mata kuliahnya itu tidak lagi seperti ini. Setara saja bagi dia. Jadi dia bukan milik siapa-siapa. Esok Jaganinggeto ya. Bukan mungkin di negeri ini dalam 7-10 tahun itu akan terjadi. Jadi prodi itu ada, tapi bukan untuk memiliki mahasiswa, tapi untuk membuka layanan warung yang apa namanya makanannya itu diambil sedikit. Begitu. Dan ini akan terjadi. Dan mungkin beberapa university yang besar di dunia ini sudah memulainya dengan skala yang kecil, ya. Karena maksud saya, jadi percampuran nama mata kuliah di dalam transkrip itu akan menjadi sesuatu yang lazim nantinya. Dengan demikian kodenya berbeda. Karena itulah nanti SKPI-nya jadi beda tuh. SKPI-nya tuh kemampuannya bukan hanya kemampuan bahasa Inggris, tetapi juga kemampuan ini, itu, dan itu. Dan tempat bekerja akan melihat itu. Itulah SKPI menjadi ini kan sekarang mah SKPI seperti seragam sadayana, nanti mah tidak. Jadi manusia itu akan dilihat, oh dia tuh berarti mampu ini karena pernah begini. Nah, seperti itu. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Witri Handayani. Apa memungkinkan pelaksanaan kurikulum seperti ini di tingkat politeknik yang D3? Itu pertanyaannya Prof. Ya, saya sangat memungkinkan asal dengan setara lagi gitu ya. Dan atau dengan keputusan dari pimpinan university. Tidak apa-apa karena diberikan kemerdekaan kan, itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Di kemerdekaan itu supaya university bisa merumuskan profil-profil yang lebih cocok dan bukan profil-profil yang konvensional saja. Kemudian ada pertanyaan yang offline ini Prof. Katanya dari tayangan CPL, mata kuliah aslinya apa dari CPL itu? Kalau tidak
ke teknologi pendidikan dan lain-lain. Saya belum paham. Dari CPL? Dari CPL, mata kuliah aslinya apa dari CPL itu? Oke. Saya paham. Itu bukan dari CPL mata kuliah, itu dari CPL Prodi ya. Jadi CPL Prodi nomor 3 itu bunyinya seperti itu. Nah, untuk mencapai CPL itu, kalau mereka yang pure itu diberinya di jurusan bahasa Inggris, di Prodi bahasa Inggris. Sedangkan kalau yang mix itu tadi itu tinggal memilih mana CPL mana, itulah yang nanti akan juga muncul di dalam di dalam SKPI mereka. Jadi bukan dari mata kuliah, tapi dari CPL Prodi atau SKL bahasa Indonesianya. Terima kasih, Prof. Karena kami juga sedang merancang kurikulum yang baru ini, barangkali ada pesan-pesan dari Prof. Didi agar kurikulum kami ini tadi berbasis outcome. Barangkali ada catatan dari kurikulum yang kami sampaikan. Ya, yang pertama lakukan sosialisasi OBI ya kepada semua dosen sampai mereka bisa memahami, menghayati dan mengamalkan P4 ya, dan mengamalkan ini OBI P3O, penghayatan, pengamalan OBI. Nah, OBI ini kalau kita lari dari OBI dan menghindari OBI, itu cuma capek yang akhirnya nanti ku pemerintah dicegat, digiringkan ke OBI gitu ya. Jadi jangan hindari, tapi cobalah sekemampuan yang ada. Yang paling pertama harus dilakukan adalah yang disebut dengan awareness raising. Jadi meningkatkan, menimbulkan hero OBI, hero terhadap OBI. Jadi OBI itu apa, bagaimana ininya, prakteknya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru capacity building, menyiapkan resources orang-orangnya untuk bisa menjalankan kurikulum dengan OBI. Nah baru merumuskannya dengan OBI. Itu yang idealnya. Tapi ada yang sudah established, baru juga dikembangkan kurikulumnya berdasarkan OBI. Kalau tidak OBI, Anda akan menghadapi kesulitan yang besar ketika Allah memberi kesempatan untuk international accreditation misalnya. Itu wah dari awal deh gitu ya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru bersama-sama bismillah untuk menerapkannya. Nah ada titipan pemerintah, yaitu selain OBI dan MBKM. Jadi seperti itulah jadinya. Jadi mahasiswa kita itu nanti akan sangat memiliki keluasan untuk menjadi orang yang dia inginkan gitu ya. Mangga Bu Ida. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Apakah OBI ditetapkan berdasarkan kebijakan prodi, fakultas, atau universitas? Saya kira harusnya universitasnya yang mengadopsi itu. Sebab sekarang Maya itu tuh sudah ada dalam semua dokumen pemerintah Depdikbud. Sebab kalau tidak OBI, hese weh iya nate, nah gitu ya. Karena kan sekarang kenapa harus disebutkan dengan SKL ya? Bahkan kurikulum SMA saja di Puskur sekarang sudah sedang dibuat, yang tadinya kadek-kadek dibuat ya itu ya. Bu Ida, azan di tempat saya malu untuk melanjutkan dulu ya, berhenti dulu sampai adzan selesai ya. Mangga Bapak, terima kasih.
Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, Bu Ida, silahkan lanjutkan. Terima kasih Bapak. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab semua oleh Bapak. Alhamdulillah. Mungkin yang ini concluding mark saja Pak untuk kami-kami yang ada di Unwir nih Pak, tim kurikulum. Tadi ada beberapa kaprodi dari prodi lain yang ada di Unwir. Barangkali ada yang hendak Bapak sampaikan agar kami, yang pertama itu berkenaan dengan OBI ya Pak, Outcome Based Education. Untuk Unwir itu pesan-pesan Bapak seperti apa? Bagaimana yang terakhir? Oh ya, jadi begini. Jadi pertama, niatkan saja ya bahwa kita ini harus menyiapkan manusia di negeri ini dengan penuh keridoan kita. Karena itu, betapapun sulitnya, kita ikuti saja perkembangan dan amanah yang diberikan oleh rakyat melalui kementerian kepada kita. Karena itu jangan ragu untuk mempelajari OBI. Dan jangan ragu untuk mengembangkan MBKM ini dipadu dengan OBI untuk menghasilkan manusia yang lebih baik. Pengalaman saya di seluruh dunia menyebutkan bahwa anak bangsa ini masih terlalu jauh dari learning. Jadi mereka belum sama sekali belum. Competitiveness-nya itu. Kalau ada yang hebat-hebat cuma 1-2, tapi bangsa ini kan 200 juta lebih, 250 juta lebih. Nah, karena itulah investasi, tenaga, pikiran, kesabaran kita akan sangat bermanfaat bagi masa depan bangsa kita. Jangan lupa apa yang kita sudah lakukan ini masih terlalu jauh dibandingkan dengan benchmarking kita dengan bangsa-bangsa tetangga kita sekalipun. Ya. Karena itulah selamat menyusun kurikulum dan selamat menikmati semua kesulitan dan perjuangan yang harus dihadapi. Nikmati saja, sebab itulah sebenarnya pangkal kebahagiaan dan kemajuan.
Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semua nih pendidik, kita kan dibengket dalam satu kesamaan, yakni pendidik, akan lebih bisa amanah dan akan lebih bisa memajukan anak bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan kepada semuanya dan termasuk pada diri saya sendiri. Terima kasih, Bu Ida. Terima kasih, Prof. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Dekan Pertanian, masih berkenan menjawab, Prof? Masih boleh, tidak apa-apa, namanya juga ngobrol. Oke, ini dari Pak Teguh Iman Santoso. Assalamualaikum, Prof. Beberapa minggu yang lalu kami kedatangan tamu dari salah satu perusahaan dari Jepang yang bergerak di bidang pertanian. Perusahaan tersebut menawarkan kerjasama magang selama 1 tahun untuk mahasiswa Fakultas Pertanian. Mohon saran dan sharing pengalaman berkaitan dengan konversi kegiatan magang tersebut dengan mata kuliah di kurikulum MBKM. Mohon maaf. Ya, saran saya terima itu. Nanti tidak semua mahasiswa pergi ya, karena mereka pun akan menyeleksi. Hanya yang layak pergi saja yang pergi. Tapi mereka yang pergi 1 tahun itu, mohon itu dianggap 40 SKS. Jadi boleh nanti dikonversikan kepada mata kuliah yang ada, atau kalau tidak, blok saja langsung itu setara dengan 40 SKS. Sehingga dia tidak harus lagi nanti mengambil mata kuliah yang ada pada semester semester untuk perginya gitu ya. Nah, jadi justru itulah, itu mah kalau dalam bahasa Indramayunya, melewat di bawah pohon mangga ada monggo jatuh gitu ya. Jadi harus diambil itu, harus diambil dan dimanfaatkan dan dipersiapkan sebaik mungkin anak-anak kita untuk memiliki kemampuan untuk mengambil itu dan lolos seleksi. Nah, gitu. Jadi jangan ragu untuk menyebutnya itu 40 SKS. Nah, gitu ya. Jadi dia tinggal menyelesaikan 100 apa yang sebelumnya kan ada dulu kan. Jangan semua ini, jangan semua semester boleh pergi, hanya semester-semester yang kira-kira layak untuk pergi. Nah, nanti mereka dianggap sudah selesai dan nanti tinggal ujian lisan. Nah, gitu. Sebab laporan magang di sananya dan saya kira perusahaannya nanti juga akan berkenan memberikan penilaian. Nah, seperti itu.